Kilat petir membelah langit malam di perairan Kalimantan, menciptakan bayangan mengerikan di atas kilang minyak ilegal yang berdiri di tengah rawa-rawa. Asap hitam mengepul ke udara, bercampur dengan jeritan manusia yang terpanggang hidup-hidup. Api melahap tangki-tangki penyimpanan, meledakkan drum-drum bahan bakar dengan suara menggelegar yang mengguncang tanah. Para pekerja berlarian, beberapa tercebur ke sungai berlumpur, sementara yang lain terjebak di dalam kobaran api yang tak memberi ampun. Dari kejauhan, seorang pria dengan jas mahal dan wajah tanpa ekspresi menyalakan cerutunya, menyaksikan kehancuran yang telah ia perintahkan. Baginya, ini bukan tragedi, ini adalah bagian dari bisnis. Di ibu kota, berita tentang kebakaran ini hanya muncul sebagai headline kecil di media. Kebakaran misterius di kilang minyak ilegal, puluhan tewas. Tidak ada penyelidikan lebih lanjut, tidak ada tuntutan dari pemerintah. Seolah-olah nyawa yang hilang di sana tidak lebih dari angka statistik. Namun, di balik layar, para pejabat tinggi mulai gelisah. Ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah eksekusi. Beberapa hari sebelumnya, seorang penyelidik dari Kementerian ESDM yang mencoba mengungkap jaringan penyelundupan minyak tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kini, semua bukti dan saksi yang bisa mengungkap kebenaran telah musnah dalam kobaran api. Di sebuah ruang rapat yang dijaga ketat di markas besar Kopassus, Letkol Arya berdiri tegap di hadapan Jenderal Pratama. Suara hujan yang menghantam jendela besar di belakang mereka menambah ketegangan di ruangan itu. "Kita bukan polisi, Pak," kata Arya, suaranya tenang tapi tajam. "Tapi ketika hukum tak bisa bergerak, kami yang akan maju." Sang jenderal mengangguk, matanya penuh beban. "Ini bukan hanya soal minyak, Arya. Ini soal kedaulatan negara. Kita berhadapan dengan mafia yang memiliki uang, kekuasaan, dan, mungkin yang paling berbahaya, orang-orang kita sendiri di dalamnya." Sebuah map tebal berisi laporan investigasi dilemparkan ke atas meja. Foto-foto satelit, rekaman intelijen, dan laporan saksi mata menunjukkan bahwa jaringan ini jauh lebih besar daripada yang mereka duga. Sementara itu, di sebuah villa mewah di Jakarta, seorang pria parubaya dengan jas rapi duduk di balik meja kaca, tangannya mengelus sebuah cincin emas di jarinya. "Kita punya tamu yang tidak diundang," katanya sambil menatap seorang anak buahnya yang berdiri tegang di sudut ruangan. "Kopassus sudah mulai mencium bau kita." Pria itu tersenyum tipis sebelum menyerahkan sebuah amplop coklat berisi sejumlah nama dan foto. "Kita harus pastikan mereka tidak pernah sampai ke meja pengadilan." Orang suruhannya mengangguk sebelum menghilang ke dalam bayang-bayang. Di luar, suara angin malam menggoyangkan daun-daun palem, seakan membisikkan badai yang akan segera datang. Letkol Arya tahu bahwa ini bukan sekadar misi biasa. Ini adalah perang yang tidak akan tercatat di berita utama, pertempuran tanpa medali atau pujian. Tetapi jika mereka gagal, bukan hanya ekonomi negara yang runtuh, melainkan juga harga diri bangsa. Dengan gerakan cepat, ia mengambil map di atas meja dan menatap para prajurit terbaiknya yang sudah bersiap di hadapannya. "Kita berangkat malam ini," katanya tegas. Tidak ada yang berbicara, hanya anggukan sunyi dari mereka yang sudah bersumpah untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Malam masih pekat ketika helikopter tanpa tanda pengenal meluncur rendah di atas perairan Kalimantan. Di dalamnya, Letkol Arya dan tim kecilnya duduk dalam diam, wajah mereka tersembunyi di balik bayangan lampu kokpit yang redup. 5 prajurit Kopassus terbaik yang dipilih khusus untuk misi ini, Sersan Mayor Joko, ahli pertempuran jarak dekat, Letda Bima, penembak jitu, Serka Harun, pakar bahan peledak, Sertu Rizal, spesialis infiltrasi, dan Serda Anton, operator komunikasi. Mereka bukan sekadar pasukan elit, mereka adalah hantu di medan perang. "Kita hanya punya satu kesempatan," Arya berbicara melalui intercom. "Begitu kita turun, tidak ada jalan kembali." Tak ada yang menjawab, tapi tatapan mereka cukup untuk menunjukkan bahwa mereka siap. Di bawah, sungai berkelok-kelok seperti ular hitam yang menjalar di antara pepohonan rimbun. Kilang yang terbakar sudah lama padam, tetapi kegelapan menyembunyikan sesuatu yang lebih berbahaya, para pembunuh bayaran yang disewa mafia untuk menghapus jejak. Di titik pendaratan, sebuah perahu kecil menunggu, dikendalikan oleh pria tua dengan wajah keras dan mata yang penuh kewaspadaan. Namanya Rahmat, mantan perwira intelijen yang kini menjadi buronan setelah mencoba membongkar skandal mafia migas. "Kalian datang lebih cepat dari yang kuduga,"
katanya lirih saat Arya dan tim turun. Percayalah, waktu adalah sesuatu yang tidak kita miliki. Ia menyerahkan sebuah peta lusuh dengan tanda merah yang mengarah ke sebuah gudang terpencil, tempat transaksi rahasia antara mafia dan pejabat korup berlangsung. Di kejauhan, suara anjing liar melolong saat mereka menyusuri tepian rawa dalam diam. Joko bergerak lebih dulu, tubuhnya menyatu dengan gelapnya malam. Perimeter aman, bisiknya di radio. Tim melanjutkan langkah mereka, melewati pepohonan yang bergoyang pelan tertiup angin. Tiba-tiba, Bima mengangkat tangan, menghentikan semua gerakan. Ada sesuatu, katanya, matanya menatap tajam ke sebuah titik di depan mereka. Cahaya redup berkedip di kejauhan, center. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Arya memberi isyarat, dan mereka segera bersembunyi di balik semak belukar. Nafas mereka tertahan saat sekelompok pria bersenjata melintas, berbicara dalam bahasa yang mencurigakan, bukan bahasa Indonesia, bukan pula bahasa daerah. Orang asing, bisik Harun, rahangnya mengeras. Mereka bukan preman biasa. Arya mengangguk, pikirannya berpacu. Jika ada agen asing yang terlibat, berarti ini lebih dari sekadar kejahatan ekonomi. Ini adalah konspirasi internasional yang bisa mengguncang stabilitas negara. Tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Ia memberi isyarat kepada timnya, dan dalam hitungan detik, mereka bergerak seperti bayangan, tanpa suara, tanpa ampun. Pisau meluncur, membungkam dua penjaga sebelum mereka sempat berteriak. Bima mengambil posisi, menyiapkan senapan dengan peredam. Kita harus masuk ke gudang itu, kata Arya pelan. Malam ini, kita akan mengetahui seberapa dalam jaringan ini menancapkan akarnya. Di dalam gudang, lampu remang-remang menerangi tumpukan drum minyak yang tersegel dengan logo asing. Di tengah ruangan, seorang pria bertubuh besar duduk di belakang meja, merokok dengan santai, sementara dua pejabat berseragam duduk di hadapannya, menerima koper yang penuh dengan uang tunai. Arya mengepalkan tangan, matanya membara. Ini bukan hanya sekadar mafia, ini adalah pengkhianatan terhadap negara. Tunggu aba-aba saya, bisiknya ke radio. Joko, Harun, dan Anton sudah mengambil posisi, siap menyerang kapan saja. Namun sebelum Arya bisa memberi perintah, pintu belakang gudang terbuka, dan seseorang melangkah masuk. Sosoknya membuat Arya tercekat, karena ia mengenali pria itu. Seseorang yang seharusnya berada di pihak mereka. Seorang pengkhianat. Arya mengeraskan rahangnya saat melihat pria yang baru saja masuk ke gudang itu. Mayor Fadli, perwira tinggi yang selama ini dikenal sebagai patriot sejati. Namun, malam ini, ia berdiri di sisi musuh, berjabat tangan dengan bos mafia seakan mereka sekutu lama. Darah Arya mendidih, tetapi ia tetap diam dalam kegelapan, menahan timnya agar tidak bertindak gegabah. Kita belum tahu seberapa dalam ia terlibat, bisiknya di radio. Kita butuh bukti, lebih banyak. Dari balik tumpukan drum minyak, mereka menyaksikan bagaimana Fadli berbicara dengan nada tenang namun penuh ancaman. Kilang sudah dibakar, saksi-saksi sudah dibereskan. Tapi ada masalah, katanya, menyalakan rokok. Ada tim Kopassus yang bergerak diam-diam. Mereka harus dilenyapkan sebelum membuat kekacauan. Mendengar itu, Anton mengepalkan tangan, wajahnya menegang. Bajingan itu menjual kita, bisiknya geram. Arya tetap fokus, memikirkan langkah berikutnya. Mereka bisa saja menyerang sekarang, tapi tanpa rencana matang, mereka akan mati sia-sia. Ia melirik peta di tangannya, ada satu lokasi yang disebutkan dalam percakapan, sebuah kapal tanker besar bernama Laut Hitam yang berlabuh di perairan lepas, digunakan untuk menyelundupkan minyak ke luar negeri. Kita harus naik ke kapal itu, kata Arya tegas. Jika kita bisa mendapatkan bukti di sana, kita bisa menyeret mereka semua ke pengadilan. Timnya mengangguk, meski mereka tahu misi ini hanya akan semakin berbahaya. Dengan penyamaran sebagai pekerja tambang yang dipekerjakan oleh jaringan mafia, Arya dan timnya berhasil menyusup ke dalam operasi penyelundupan di kapal Laut Hitam. Kapal itu berukuran raksasa, dengan lambung besi hitam yang suram, seakan menyimpan ribuan rahasia kotor di dalamnya. Mereka berpura-pura sebagai buruh yang baru direkrut, mengangkat drum minyak dan berpindah dari satu dek ke dek lainnya, mencari informasi. Namun, situasi di dalam kapal jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Para pekerja di sana bukan hanya buruh biasa, banyak di antara mereka adalah tawanan yang dipaksa bekerja di bawah ancaman senjata.
Mayat-mayat yang ditemukan terikat di ruang mesin menjadi bukti bahwa siapapun yang membangkang tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Di tengah pencarian mereka, Bima menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah ruang tersembunyi di dalam lambung kapal yang dipenuhi dokumen transaksi ilegal, termasuk daftar nama pejabat yang terlibat dalam jaringan mafia ini. Ini lebih besar dari yang kita kira, kata Bima lirih. Namun, sebelum mereka bisa membawa bukti itu keluar, sirene berbunyi nyaring di seluruh kapal. Identitas mereka telah terbongkar. Dari di atas, puluhan pria bersenjata turun dengan wajah bengis, senapan otomatis terangkat, siap menembak. "Serahkan senjata kalian atau mati di tempat," teriak seorang pria berbadan besar, yang Arya kenali sebagai salah satu algojo kepercayaan mafia. Arya menatap sekeliling. Mereka terjebak di tengah lautan, tanpa jalan keluar yang mudah. Tapi menyerah bukanlah pilihan. Ia bertukar pandang dengan timnya, lalu mengangkat tangannya perlahan, seakan menyerah. Namun, di balik gerakan itu, ia memberi isyarat kepada Harun yang sudah menyiapkan granat asap di pinggangnya. "Hitung sampai 3, bisik Arya, matanya tajam seperti elang yang siap menerkam. Malam ini, Laut Hitam bukan hanya menjadi tempat penyelundupan minyak, tapi juga medan perang yang akan menentukan hidup dan mati mereka." 3 detik terasa seperti seumur hidup. Saat Arya memberi isyarat, Harun menarik pin granat asap dan melemparkannya ke lantai baja kapal Laut Hitam. Ledakan kecil terjadi, diikuti kepulan asap putih pekat yang memenuhi ruangan. Dalam sekejap, keadaan menjadi kacau. Teriakan terdengar dari para penjaga, bayangan mereka bergerak panik di balik kabut tebal. Sekarang, Arya berteriak, memberi aba-aba kepada timnya. Dalam gerakan kilat, mereka menunduk dan menyelinap di antara kontainer serta drum minyak, menghindari tembakan liar yang ditembakkan secara membabi buta. Bima, sang penembak jitu, dengan cekatan menarik pistol berperedamnya dan melepaskan tembakan presisi ke arah 2 penjaga terdekat. Tubuh mereka terjatuh tanpa suara, tenggelam dalam kekacauan yang semakin memuncak. Arya dan timnya bergegas menuju ruang penyimpanan dokumen di dalam lambung kapal. "Kita harus ambil bukti sebelum kapal ini bersih-bersih," ujar Anton sambil menutup pintu besi di belakang mereka. Namun, sebelum mereka sempat mengakses lebih jauh, suara langkah kaki berat terdengar mendekat. Dengan cepat, mereka bersembunyi di balik tumpukan peti kemas. Lewat celah sempit, Arya bisa melihat seorang pria jangkung berseragam taktis masuk bersama 2 pengawal bersenjata lengkap. Mata pria itu dingin, penuh perhitungan. "Cari mereka. Mereka tidak boleh keluar hidup-hidup," suaranya terdengar datar namun mematikan. Arya mengenali pria itu dari foto-foto intelijen, Vladimir Petrov, mantan agen bayaran yang kini menjadi pengawal utama para bos mafia migas. Dari tempat persembunyian, Harun diam-diam mengaktifkan alat penyadap kecil dan menyelipkannya di bawah meja kontrol. "Kita butuh bukti suara mereka," bisiknya. Sementara itu, Arya melihat peluang. Jika mereka bisa menangkap Petrov dan membawanya keluar hidup-hidup, mereka mungkin bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang jaringan mafia ini. Namun, sebelum ia bisa mengambil keputusan, alarm kapal kembali berbunyi, kali ini lebih keras dan disertai suara pengeras suara yang memerintahkan semua kru untuk bersiaga. "Mereka akan menyisir kapal," kata Bima. "Kita harus keluar sekarang. Tidak ada pilihan lain." Dengan hati-hati, mereka menyelinap keluar dari ruang penyimpanan, menyusuri lorong-lorong sempit yang gelap menuju D utama. Namun, di saat mereka hampir mencapai pintu keluar, suara berat dari belakang menghentikan langkah mereka. "Jangan bergerak," kata seseorang dengan aksen Rusia yang kental. Arya menoleh dan melihat Petrov berdiri di ujung lorong dengan senapan serbu terangkat. "Aku sudah menduga kalian akan ke sini." Dalam sekejap, para penjaga mengelilingi mereka, menutup semua jalan keluar. Arya mengepalkan tangan, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Petrov melangkah mendekat, menatap mereka satu persatu dengan senyum dingin. "Kalian bermain terlalu jauh," katanya pelan. "Sekarang, kalian akan mati di tempat ini, atau bekerja untuk kami." Arya menatap mata pria itu tanpa rasa takut. "Aku lebih memilih mati daripada menjadi anjing sepertimu," jawabnya tajam. Petrov tertawa kecil, mengangkat senjatanya. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, suara ledakan besar mengguncang kapal. Seluruh dek berguncang hebat, membuat semua orang kehilangan keseimbangan.
Dari kejauhan, suara sirene mulai meraung, kapal patroli militer Indonesia mendekat dengan kecepatan penuh. "Bantuannya datang," ujar Joko dengan seringai kecil. Tanpa menunggu lebih lama, Arya memberi isyarat, dan timnya kembali bergerak. Mereka harus keluar sebelum kapal ini berubah menjadi kuburan besi di tengah lautan. Ledakan besar mengguncang Laut Hitam, membuat gelombang tinggi menghantam lambung kapal. Suara sirene dari kapal patroli militer semakin mendekat, membuat suasana di atas dek semakin kacau. Para anak buah mafia berlarian, beberapa dari mereka mencoba melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, sementara yang lain tetap bertahan, menembaki kapal patroli yang kini membalas dengan tembakan peringatan. Di tengah kekacauan itu, Arya dan timnya bergegas menuju sekoci yang tertambat di sisi kapal. "Cepat!" teriak Harun, melepaskan tembakan ke arah para penjaga yang mencoba menghalangi mereka. Arya melirik sekilas ke belakang, Petrov menghilang di antara asap dan puing-puing, tapi ini bukan akhir. Masih ada pertempuran yang harus mereka selesaikan. Sekoci meluncur ke air dengan keras, ombak besar membuatnya hampir terbalik. Anton segera menyalakan mesin, membawa mereka menjauh dari kapal yang kini mulai miring ke satu sisi. Dari kejauhan, Arya melihat Laut Hitam terbakar hebat, kobaran apinya memantul di permukaan laut yang gelap. "Mereka pasti akan menghapus semua jejak," gumam Bima, matanya menatap api yang melahap kapal raksasa itu. Namun, mereka tidak bisa berlama-lama. "Rahmat, kontak intelijen mereka sudah menunggu di pantai dengan perahu cepat. Kita harus ke pulau itu," kata Rahmat saat mereka naik ke kapal kecilnya. Pulau tempat mereka menyembunyikan lebih banyak rahasia. Pulau itu tidak ada di peta resmi, sebuah pulau terpencil di perairan Natuna yang digunakan sebagai pusat operasi mafia migas. Dari kejauhan, pulau itu tampak seperti hutan lebat yang sunyi, tetapi intelijen menunjukkan adanya bunker bawah tanah dan dermaga rahasia tempat tanker-tanker ilegal bersandar. Arya dan timnya merapat di pantai berbatu, bergerak dalam diam dengan senjata siap di tangan. Mereka tahu tempat ini bukan hanya markas mafia, tetapi juga benteng yang dijaga ketat oleh para tentara bayaran. "Kita harus menemukan ruang kontrol utama," bisik Arya. "Jika kita bisa mengambil data mereka, kita bisa menghancurkan seluruh jaringan." Saat mereka bergerak masuk ke dalam hutan, tiba-tiba suara tembakan meledak di udara. "Mereka tahu kita di sini," teriak Rizal sambil berlindung di balik pohon. Baku tembak pun pecah, cahaya dari moncong senapan menerangi kegelapan malam. Joko bergerak cepat, menembak jatuh dua penjaga sebelum mereka sempat membunyikan alarm lebih lanjut. "Kita harus bergerak lebih cepat," ujar Harun, menyelipkan bahan peledak ke dalam tasnya. Mereka menerobos ke dalam sebuah bangunan tua yang terlihat seperti gudang penyimpanan. Begitu masuk, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sebuah ruang penuh dengan dokumen, peta jalur penyelundupan, dan daftar nama pejabat korup yang bekerja sama dengan mafia. Namun, sebelum mereka bisa mengambil dokumen itu, suara langkah kaki berat terdengar di luar. Pintu gudang didobrak dengan kasar, dan puluhan pria bersenjata masuk dengan wajah dingin. Di depan mereka, berdiri seseorang yang Arya kenal betul, Mayor Fadli. "Aku sudah menduga kalian akan datang ke sini," katanya dengan senyum sinis. "Sayangnya, perjalanan kalian berakhir di sini." Arya mengepalkan tangan, menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam perangkap. Tidak ada jalan mundur, mereka harus bertarung sampai titik darah penghabisan, atau pulau ini akan menjadi kuburan mereka. Udara malam terasa semakin panas ketika Mayor Fadli berdiri di ambang pintu gudang, wajahnya penuh percaya diri. Di belakangnya, puluhan pria bersenjata sudah siap menarik pelatuk. "Kalian seharusnya tidak ikut campur," ucap Fadli dengan nada dingin. Arya menatapnya tajam, berusaha menahan amarah yang membakar di dadanya. "Aku pernah menghormatimu, Fadli," katanya. "Tapi ternyata kau hanya anjing yang menjual negaranya demi uang." Fadli tertawa kecil, seolah tidak terganggu oleh kata-kata itu. Negara tak pernah peduli dengan kita, Arya. Aku hanya memilih jalan yang lebih menguntungkan." Ketegangan di udara begitu pekat, setiap detik terasa seperti pertaruhan antara hidup dan mati. Harun melirik Arya, tangannya perlahan meraih detonator kecil di dalam saku. "Jika kita tidak bisa keluar hidup-hidup, setidaknya kita harus memastikan mereka ikut hancur," bisiknya pelan. Arya mengangguk samar, lalu menatap Fadli. "Kau tahu,
Ada satu perbedaan besar antara kita, katanya dengan suara tenang. Fadli mengangkat alisnya, tertarik dengan apa yang akan dikatakan Arya. Kami tidak takut mati untuk negara ini. Seketika itu juga, Arya berteriak, sekarang. Ledakan dahsyat mengguncang gudang. Harun telah meledakkan bahan peledak kecil yang ia tanam di beberapa titik dinding, menciptakan gelombang kejut yang mengacaukan formasi musuh. Debu dan serpihan kayu beterbangan, membuat para penjaga kehilangan keseimbangan. Tanpa membuang waktu, Bima menembak dua pria bersenjata di dekat pintu, sementara Anton melempar granat asap untuk menutupi pergerakan mereka. Arya dan timnya bergerak cepat, melompat keluar melalui lubang di dinding yang terbuka akibat ledakan. Ke dermaga, teriak Joko, menembakkan peluru terakhirnya sebelum berlari mengikuti yang lain. Di luar, pulau itu kini berubah menjadi medan perang. Para tentara bayaran berusaha menghalangi jalan mereka, tetapi tim Kopassus bergerak dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Satu persatu musuh tumbang, sementara Arya dan timnya terus maju menuju dermaga. Dari kejauhan, mereka bisa melihat sebuah kapal cepat yang sebelumnya digunakan mafia untuk menyelundupkan minyak. Itu satu-satunya jalan keluar kita, ujar Rizal, tetapi tepat saat mereka hendak berlari ke kapal, suara peluit panjang terdengar dari belakang. Mayor Fadli berdiri di reruntuhan gudang, tubuhnya berlumuran darah, tetapi matanya masih menyala dengan penuh kebencian. Ini belum selesai, Arya, teriaknya sebelum mengangkat senapan dan menembak. Arya merasakan waktu melambat saat peluru itu meluncur ke arahnya. Namun, sebelum peluru itu mengenainya, Joko melompat ke depan, tubuhnya menjadi perisai hidup. Awas! Joko terhuyung, darah segar mengalir dari dadanya. Terus maju, teriaknya, sebelum melepaskan tembakan terakhirnya ke arah Fadli. Arya menggertakkan giginya, tapi ini bukan saatnya untuk berduka. Dengan sekuat tenaga, ia menarik tubuh Joko ke atas kapal cepat, sementara Anton menyalakan mesin. Kapal meluncur ke laut, meninggalkan pulau yang kini terbakar dalam kekacauan. Dari kejauhan, Arya bisa melihat Fadli terhuyung, masih hidup, tetapi untuk berapa lama, ia tidak tahu. Kita akan kembali, gumamnya pelan, sementara di sampingnya, Joko terbaring dengan nafas tersengal. Malam itu, mereka menang, tetapi perang ini masih jauh dari selesai. Air laut berwarna merah kehitaman di bawah sinar rembulan ketika kapal cepat yang membawa Arya dan timnya berlayar meninggalkan pulau terlarang. Mesin menderu kencang, membelah ombak, sementara di dalam kapal, suasana terasa mencekam. Joko terbaring dengan dada penuh darah, napasnya tersengal, dan matanya mulai kehilangan fokus. Arya menekan luka itu dengan kedua tangannya, berusaha menghentikan pendarahan. Bertahan, Joko, jangan tutup matamu, teriaknya. Namun, Joko hanya tersenyum lemah. Aku sudah tahu risikonya, Komandan. Pastikan pengorbananku tidak sia-sia. Suaranya melemah, dan di detik berikutnya, napasnya terhenti. Hening menyelimuti kapal. Semua mata tertuju pada tubuh sahabat mereka yang kini terbujur kaku. Anton mengepalkan tinju, menahan air mata yang hampir tumpah. Bangsat itu harus membayar, geramnya. Arya menatap ke kejauhan, pikirannya berkecamuk. Mereka telah mendapatkan bukti yang cukup untuk menyeret jaringan mafia migas ke pengadilan, tetapi mereka juga kehilangan seorang saudara. Kita tidak bisa berhenti sekarang, kata Arya dengan suara parau. Kita harus memastikan semua ini berakhir. Di belakang mereka, pulau terlarang kini terbakar hebat, api menjilat langit malam, seakan melambangkan kemarahan yang membara di hati mereka. Setelah beberapa jam berlayar, mereka akhirnya mencapai kapal patroli militer yang dikirim untuk mengevakuasi mereka. Sesampainya di kapal, mereka segera menyerahkan dokumen-dokumen penting yang berhasil mereka selamatkan. Seorang perwira intelijen menerima berkas itu dengan ekspresi serius. Ini lebih besar dari yang kita kira, katanya sambil membaca sekilas daftar nama pejabat yang terlibat. Jaringan ini tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga terhubung ke sindikat internasional. Arya mengangguk, perasaannya semakin berat. Dan mereka tidak akan tinggal diam, tambahnya. Mereka semua tahu bahwa setelah malam ini, musuh mereka akan membalas. Beberapa hari kemudian, di Jakarta, operasi besar-besaran diluncurkan. Sejumlah pejabat tinggi ditangkap, perusahaan-perusahaan migas yang terlibat disegel, dan jaringan mafia mulai runtuh satu persatu. Namun, satu nama masih belum ditemukan, Mayor Fadli.
Tidak ada jejak tubuhnya di pulau terlarang, dan intelijen tidak menemukan bukti kematiannya. Dia masih hidup, kata Bima sambil menatap layar berita yang menampilkan daftar buronan utama. Arya hanya diam, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertempuran mereka belum selesai. Malam itu, Arya berdiri di pemakaman, menatap nisan sederhana dengan nama Sersan Mayor Joko Prasetyo terukir di atasnya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara desiran daun yang terdengar seperti bisikan perpisahan. "Aku bersumpah, Joko," bisiknya. "Kami akan menyelesaikan apa yang sudah kau mulai." Saat ia berbalik pergi, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal, "Musuh yang kau pikir sudah mati, masih mengintai dalam gelap." Arya menggenggam ponselnya erat. Perang ini belum berakhir. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membasahi jendela apartemen kecil tempat Arya duduk diam, menatap pesan di ponselnya. "Musuh yang kau pikir sudah mati, masih mengintai dalam gelap." Kata-kata itu terus terngiang di pikirannya, mengguncang ketenangan yang sempat ia rasakan. Mayor Fadli, pria yang seharusnya sudah mati di pulau terlarang, ternyata masih hidup. Arya mengepalkan tangannya. Jika benar Fadli masih bernapas, itu berarti perang belum selesai. Ia harus menemukan pria itu sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Namun, pertanyaannya adalah, siapa yang mengirim pesan itu? Pagi harinya, Arya mengadakan pertemuan rahasia dengan timnya di sebuah rumah aman di pinggiran kota. Anton, Harun, dan Bima sudah menunggu dengan wajah tegang. "Kita punya masalah," ujar Arya sambil melemparkan ponselnya ke meja. Harun membaca pesan itu dengan rahang mengeras. "Brengsek, dia masih hidup." Anton menghela napas panjang, mencoba menahan amarah. Kalau dia selamat, berarti dia pasti sedang menyusun balas dendam. Bima, yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. "Aku punya informasi dari intelijen. Beberapa minggu terakhir, ada aktivitas aneh di perbatasan. Sebuah kelompok bersenjata diduga masuk dari luar negeri, dan mereka berhubungan dengan sisa jaringan mafia migas yang kita hancurkan." Arya langsung menangkap maksudnya. Fadli sedang membangun pasukan baru. Tim segera bergerak. Dengan bantuan intelijen, mereka melacak aliran dana mencurigakan yang mengarah ke sebuah lokasi di pedalaman Kalimantan. Sebuah kompleks industri tua yang telah lama ditinggalkan, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, terlihat ada aktivitas mencurigakan di sana. Satelit militer menangkap gambar beberapa kendaraan berat dan kelompok pria bersenjata di sekitar lokasi. "Ini bukan sekadar tempat persembunyian," ujar Harun sambil menunjuk gambar yang diperbesar. "Ini markas operasi baru mereka." Arya mengangguk. "Kalau begitu, kita buat mereka tahu bahwa kita datang." Malam itu, dengan perlengkapan lengkap, tim menyusup ke kompleks tersebut. Hutan lebat di sekitar lokasi menjadi perlindungan alami, membuat mereka bisa mendekat tanpa terdeteksi. Di kejauhan, cahaya dari beberapa bangunan utama terlihat, menunjukkan adanya aktivitas di dalam. Arya dan timnya bergerak diam, merayap di antara pepohonan sebelum akhirnya mencapai pagar kawat yang mengelilingi kompleks. "Kita masuk dalam 3 kelompok," bisik Arya. "Bima dan Harun dari sisi timur, Anton dan aku dari barat. Target utama, menemukan Fadli." Namun, saat mereka baru saja menyusup ke dalam, sesuatu terasa salah. Tempat ini terlalu sepi untuk ukuran markas operasi. Tidak ada patroli rutin, tidak ada pergerakan yang mencurigakan. Arya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasatnya terbukti benar. Tiba-tiba, suara alarm berbunyi nyaring, diikuti oleh ledakan besar yang mengguncang tanah. Api berkobar dari beberapa titik, dan suara tembakan mulai meledak dari segala arah. "Ini jebakan," teriak Anton sambil berlindung di balik kontainer. Dari balik bayangan, muncul sosok yang tidak asing, Mayor Fadli, dengan senyum dinginnya. "Kali ini, Arya," katanya, suaranya nyaris tenggelam dalam dentuman ledakan, "kau yang akan mati." Dentuman ledakan masih mengguncang tanah ketika Arya dan timnya berlindung di balik reruntuhan. Api berkobar di beberapa titik, menerangi kompleks industri tua yang kini berubah menjadi medan perang. Dari kejauhan, Mayor Fadli berdiri di atas balkon besi, menatap mereka dengan tatapan penuh kebencian. "Aku sudah menunggumu, Arya." Suaranya bergema di tengah suara tembakan. "Aku tahu kau akan datang, dan kali ini, aku akan memastikan kau tidak keluar hidup-hidup." Dengan gerakan tangan, ia memberi perintah kepada pasukannya.
Puluhan pria bersenjata muncul dari balik bangunan, menembaki tim Kopassus tanpa henti. Arya bergerak cepat, menghindari tembakan sambil membalas dengan senapan serbunya. "Kita harus keluar dari jebakan ini," teriaknya kepada Anton yang berada tak jauh darinya. Harun dan Bima, yang berada di sisi timur, juga terjebak dalam baku tembak sengit. "Mereka terlalu banyak," teriak Bima sambil menembak jatuh dua musuh yang mendekat. Arya menggertakkan giginya. "Mereka tidak bisa bertarung di tempat terbuka seperti ini. Kita harus masuk ke dalam gedung utama. Di sana kita bisa mencari perlindungan dan mengejar Fadli." Tanpa ragu, ia memberi isyarat dan timnya mulai bergerak, berlari di bawah hujan peluru menuju pintu masuk utama. Begitu mereka masuk, lorong sempit yang dipenuhi bayangan menyambut mereka. Lampu berkedip-kedip, menciptakan suasana mencekam. Arya tahu mereka tidak bisa berhenti sekarang. Mereka harus menemukan Fadli sebelum pria itu melarikan diri. "Ke ruang kontrol," perintahnya. "Jika mereka bisa mengambil alih sistem keamanan, mereka bisa mengunci Fadli di dalam gedung ini." Namun, saat mereka melewati tikungan, suara langkah kaki cepat terdengar mendekat. Sebelum mereka sempat bereaksi, pintu di ujung lorong terbuka, dan sekelompok tentara bayaran muncul, senjata mereka terangkat. Tanpa pikir panjang, Arya dan timnya melepaskan tembakan. Pertempuran di dalam gedung jauh lebih brutal. Jarak yang sempit membuat setiap tembakan terasa lebih mematikan. Harun melempar granat ke arah musuh, ledakannya mengguncang dinding beton dan membuat debu serta pecahan kaca beterbangan. Anton terkena goresan peluru di lengan, tetapi ia tetap bertarung, menembak musuh satu per satu. "Kita harus terus bergerak," teriaknya. Akhirnya, mereka mencapai ruang kontrol. Dengan cepat, Bima mengakses sistem keamanan dan mengunci semua pintu keluar. "Fadli tidak bisa lari sekarang," katanya sambil tersenyum tipis. Arya mengangguk, lalu mengisi ulang magazinnya. Ini saatnya mengakhiri semuanya. Mereka bergerak ke lantai atas, menuju kantor pusat tempat Fadli berada. Pintu besi besar menghadang mereka, tetapi dengan ledakan kecil dari bahan peledak Harun, pintu itu jebol. Di dalam, Fadli berdiri di tengah ruangan, tangannya menggenggam pistol. Akhirnya, katanya dengan seringai sinis, "Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti, Arya." Arya melangkah maju, menodongkan senjatanya. "Ini untuk semua pengkhianatanmu. Ini untuk Joko." Namun, sebelum Arya sempat menarik pelatuk, Fadli tiba-tiba tersenyum. "Kau pikir ini sudah berakhir?" katanya pelan. Dari balik mejanya, ia menekan sesuatu, dan seketika, sirene berbunyi. "Kalian semua akan mati bersamaku." Detik berikutnya, ledakan dahsyat mengguncang gedung. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh bangunan, membuat lantai bergetar hebat. Arya dan timnya terhuyung, mencoba tetap berdiri di tengah kekacauan. Dari luar jendela, api mulai menjilat sisi gedung, menyebar dengan cepat. Mayor Fadli berdiri di tengah ruangan dengan seringai puas. "Aku sudah menanam bom di seluruh gedung ini," katanya dengan suara penuh kepuasan. "Jika aku harus mati, maka kalian akan ikut denganku." Arya menatapnya dengan kemarahan yang membara. Ia sudah kehilangan terlalu banyak orang karena pengkhianatan pria ini, dan ia tidak akan membiarkannya lolos lagi. Tanpa ragu, Arya menembakkan peluru ke arah Fadli. Pria itu berusaha menghindar, tetapi satu tembakan berhasil menembus bahunya. Fadli terhuyung ke belakang, darah merembes di seragamnya. Namun, meskipun terluka, ia masih tertawa. "Terlambat, Arya. Dalam waktu 2 menit, tempat ini akan meledak menjadi abu." Alarm semakin nyaring, menandakan bahwa hitungan mundur telah mencapai titik kritis. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriak Harun. Bima bergegas ke meja kontrol, mencoba menghentikan sistem peledak, tetapi tampaknya semuanya sudah dikunci. "Tidak ada cara untuk menonaktifkannya," katanya frustasi. Arya menatap Fadli, yang kini terduduk dengan napas tersengal. "Kau tidak akan bisa lari lagi," katanya dingin. "Aku tidak butuh lari," balas Fadli dengan senyum samar. "Aku hanya butuh memastikan kau ikut mati bersamaku." Arya menahan emosi, lalu berbalik ke arah timnya. "Kita keluar sekarang." Dengan cepat, mereka bergerak melewati lorong yang mulai runtuh, menghindari api dan puing-puing yang berjatuhan. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan hidup dan mati. Anton yang terluka dibantu oleh Harun, sementara Bima berusaha mencari jalan keluar tercepat. Di lantai bawah,
mereka menemukan satu-satunya jalan keluar, sebuah jendela besar yang mengarah ke sungai di belakang kompleks. Lompat, perintah Arya tanpa ragu. Satu persatu mereka melompat ke air yang gelap, tepat saat ledakan terakhir menghancurkan bangunan di belakang mereka. Ledakan itu begitu besar hingga membuat gelombang air naik tinggi, menelan sebagian besar kompleks dalam api dan reruntuhan. Dari kejauhan, Arya yang berenang ke tepi sungai menoleh, melihat bagaimana markas terakhir mafia migas hancur dalam kobaran api. Mereka berhasil, mafia migas telah tumbang, pengkhianatan Mayor Fadli berakhir dalam api yang ia ciptakan sendiri. Namun, bagi Arya, kemenangan ini terasa pahit. Mereka kehilangan banyak, termasuk sahabat mereka, Joko. Saat ia dan timnya naik ke daratan, napas mereka berat, tubuh mereka penuh luka dan kelelahan. Tapi mereka masih hidup, dan yang paling penting, mereka telah menjalankan tugas mereka. Kita pulang, ujar Arya lirih. Malam itu, angin membawa abu dari bangunan yang terbakar ke langit, seolah menjadi saksi bisu bahwa keadilan akhirnya telah ditegakkan.